kurang maju ya sih enggak ya? Aku punya. Mau hari ini apa tapi? Apa nomor satu ada yang nonton? Oke. Apa lagi nih? Oh, ada yang nonton. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Oke, kenalin saya Indri Putri Pratiwi. Selama 1 jam ke depan bakal berbincang-bincang sama psikiater nih yang udah ada di sebelah saya. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik Putri, gimana kabar sebaliknya? Baik dok. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama Dr. John. Beliau adalah seorang dokter spesialis jiwa yang berpraktek di Rumah Sakit Iza. Dan kita bakal bahas tema yang sangat menarik, yaitu gagal sama dengan depresi. Bener gak sih? Nah, kita tahu ya, tiap orang pasti punya tujuan hidup, punya rencana dalam hidup. Namun terkadang rencana itu suka tidak sesuai nih sama apa yang kita harapkan, nggak sejalan, gagal sekali, gagal 2 kali. Nah, bener gak sih kalau kegagalan yang kita dapetin itu bakal menyebabkan kita jadi depresi? Gimana kalau langsung aja kita tanya sama ahlinya? Boleh dikomentari dokter? Oke, kita mulai ya. Saya ucapkan dulu salam ke teman-teman yang sudah ikut bergabung dengan kita ya Putri ya. Sampurasun. Rampes. Tema kita kegagalan. Sebenarnya kegagalan itu harus kan menjadi depresi, itu intinya sebenarnya ya, secara gamblangnya. Orang yang gagal kebanyakan merasa dia itu memasuki suatu episode berkabung, sedih ya, kecewa ya. Tapi sebenarnya apakah betul bahwa kegagalan itu harus berakhir dengan hal yang kita sebut sebagai kondisi depresi ya? Sebelum kita masuk ke pemaparan saya akan singgung sedikit masalah depresi. Boleh dong. Depresi ini kita mempunyai suatu kriteria waktu, bahwa kita memenuhi kriteria waktu dari depresi itulah ada waktu minimal 2 minggu atau lebih kita mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, di mana kita mungkin tidak bisa merasa bahagia, kita kehilangan minat, ya, terus kita bisa kehilangan atau misalnya kehilangan kebiasaan rutin yang sebenarnya kita lakukan dulunya kita lakukan sehari-hari. Misalkan kita punya hati yang kayak dulu kita merasa gampang berbahagia gitu. Kan seperti ini selama 2 minggu ini kok hati kita merasa tertekan terus. Galau ya dok, bahasa sekarang ya. Nah, kita tadi kehilangan minat dan kita kehilangan fungsi kita yang dulunya setiap hari kita lakukan dan itu rutinitas kita. Misalkan kita kan sama orang pekerja ya. Betul. Nah, pada orang-orang depresi ini, jadi dia seperti kehilangan motivasi untuk bekerja. Nah, mungkin ada teman-teman atau adik-adik atau rekan-rekan yang sekarang masih dalam dunia pendidikan, yang kuliah atau yang sekolah, dan pada orang-orang ini jadi kehilangan motivasi untuk belajar. Nah, tapi dia punya kriteria waktu minimal 2 minggu. Sudah berlangsung. Males ngapa-ngapain gitu ya dok ya? Secara simpelnya males ngapa-ngapain. Kita mungkin bisa langsung karena ini biar lebih efektif. Mungkin saya langsung menjawab untuk pertanyaan yang ketiga ya. Oh iya, jadi teman-teman ini kita bakal tanya nih, kan saya udah buka Q&A ya sebelumnya. Jadi ini ada pertanyaan dari Astrid. Pertanyaan ketiga ya dok ya? Betul. Biasanya kalau saya mengalami kegagalan, hal yang pertama saya lakukan adalah diam, lalu menangis, kemudian saya merasa nggak berguna. Nah, apakah itu disebut dengan depresi dok? Oke, ini Ibu Astrid. Apabila Bu Astrid mengalami gejala yang seperti saya uraikan tadi dan sudah berlangsung minimal 2 minggu atau lebih, ada kemungkinan besar memang Ibu Astrid sudah berada dalam suasana depresi. Oh, udah ada fasenya ya? Sudah masuk ke episode depresi. Saya sarankan alangkah baiknya kalau Ibu memang sudah mengalami tersebut untuk mencoba mencari bantuan ke profesional, ke psikiater terdekat.
Tapi mudah-mudahan juga Bu ya, saya sangat berharap nih sesudah pemaparan saya nanti Ibu Astrid ini bisa memotivasi diri. Oke. Jadi sebelum mungkin ke psikiater mungkin bisa membuat dirinya lebih nyaman dari sebelumnya ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Sebenarnya apa yang saya paparkan ini Put ya, dari apa yang uraian berikutnya ini sebenarnya suatu pendekatan yang sering saya lakukan pada pasien-pasien saya yang mengalami kegagalan dan dia mengatakan tidak nyaman. Iya, betul. Ya. Jadi ini konsep-konsep ini setelah saya terapkan pada pasien saya cukup berhasil Put. Ya. Nah, biasanya saya memaparkan itu sesuai dengan kondisi ataupun peristiwa yang dialami oleh pasien saya. Jadi saya bagi dalam tiga kategori ya, konsep. Yang pertama nanti sebenarnya kegagalan itu adalah satu output, Bu. Output, tapi sebenarnya kegagalan itu tidak melulu hanya gagal outputnya, tapi sebenarnya didampingi oleh keberhasilan. Jadi setiap kita mendapatkan kegagalan, kita juga mendapatkan satu keberhasilan, Bu. Seimbang jadinya. Betul. Ya, Dok. Oke. Nah, yang kedua, ternyata di saat kita gagal, Put, kita itu sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk membuat diri kita bangga pada diri kita sendiri. Jadi belajar mungkin ya Dok ya, biar jadi lebih baik lagi gitu betul. ya. Nah, kebanggaan itu bisa nanti berujung suatu penghormatan dari orang-orang di sekitar kita tuh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kegagalan itu sebenarnya itu adalah suatu siklus dari roda kehidupan. Yang tidak mungkin roda kehidupan itu statis. Dia harus dinamis. Ya gitu Bu ya. Nah, besar harapan saya setelah rekan-rekan atau teman-teman yang mungkin mengalami suatu kondisi yang tidak menyenangkan karena suatu kegagalan, bisa mencoba alternatif pendekatan yang sering saya pakai untuk pasien saya ini. Dengan harapan kondisi yang tidak menyenangkan itu bisa lebih baik dan mempersingkat waktu yang tidak menyenangkan tersebut. Jadi bisa lebih bangkit lebih cepat mungkin gitu. Iya, benar. Oke, Dokter. Terus mau jawab pertanyaan berapa lagi nih, Dok? Nanti kita jadi belum selesai, masih ada panjang. Kita lebih bagus kita itu memaparkan nanti kalau pada saat ada timingnya tepat bahwa itulah sebenarnya jawabannya, nanti kita akan menjawab lagi. Kita mulai ya, Bud ya. Untuk konsep saya yang pertama, saya sering memakai pendekatan ini. Jadi sebenarnya kegagalan itu adalah suatu output, tetapi tidak pasti di samping kegagalan kita juga dapat keberhasilan. Kita tahu kegagalan adalah output dan itu biasanya kadang-kadang berkebalikan dengan keberhasilan. Itu adalah output, hasil ya Bu ya. Nah, mengapa terjadi hasil? Karena melalui suatu proses. Proses itu anggaplah itu kesulitan. Ya. Nah, mengapa kita mau mencoba atau melalui suatu proses? Karena kita tuh mempunyai suatu niat, kehendak, harapan yang ingin kita capai, Bu. Iya, tapi gagal dong harapannya nah ya. Tetapi kita ingat lagi, Bu. Di samping inputnya niat, harapan dan cita-cita, keinginan, ternyata ada juga di situ unsur keberanian. Keberanian, kepercayaan diri, dan semangat. Nah, barangkali saya berani mengatakan begini Bu ya. Di saat seseorang itu gagal, dia itu hanya tidak mendapatkan apa yang dikehendaki atau diinginkan dia. Tapi sebenarnya dia itu berhasil membuktikan bahwa dia berani. Dan dia percaya diri. Dan dia punya semangat. Maka tadi saya katakan bahwa di saat seorang itu gagal, dia itu hanya tidak mendapatkan keinginan dia tuh. Tapi Dok, kadang ya Dok ya, ketika seseorang itu gagal gitu kan. Contoh misalnya Putri lah gagal gitu kan. Kadang tuh suka merasa gue kayak gitu aja nggak bisa sih gitu kan. Kayak gue ngerasa nggak berguna banget deh. Gitu Dok. Itu gimana tuh Dok?
Nah, nanti ada sebuah pertanyaan dan juga nanti jawaban. Tapi sebagai ini, Bu. Saya sangat berharap teman-teman saat ini mencoba sedikit merubah mindset. Jangan terlalu menghukum, menganggap remeh perjuangan kita. Jangan terlalu menganggap kita itu sesuatu yang ibaratnya kita tuh nggak berguna banget deh. Anda tuh tidak adil gitu. Tadi saya katakan kan, di saat Anda sebenarnya sudah mencoba dan gagal, di situ Anda sudah berhasil membuktikan keberanian. Jadi sebenarnya diri Anda itu sebenarnya sama sekali tidak ya saya tidak ada apa-apanya. Saya tuh kayaknya ya nol besar lah gitu lah. Tapi sebenarnya sampai itu Anda tuh mendapatkan kesuksesan loh tuh. Iya, tapi kan jarang ada orang yang bisa berpikir sampai ke situ. Makanya di sini saya katakan. Jadi sebenarnya konsep yang pertama yang saya andalkan pada orang-orang yang pertama kali datang ke saya, dokter, saya itu gagal dok, saya itu depresi. Oke, saya bilang gitu. Tapi apakah Anda tahu? Kemudian saya jabarkan. Di saat Anda mengalami kegagalan, itu hanya tidak mendapatkan keinginan Anda. Iya. Tetapi Anda sebenarnya berhasil membuktikan bahwa diri Anda itu berani. Betul. Oke, di situ keberhasilan pertama. Ya. Oke, kita ngambil kalau kita misalnya ngambil contoh, oke lah, kita ngambil contoh aja deh ya, biar lebih gampang untuk memahaminya ya. Saya mengambil contoh orang-orang yang kita semua mengenal ya, karena nggak mungkin saya tunjukkan si Anu yang orang siapa itu kan gitu ya. Ya udahlah, kita ambil suatu pejuang nasional ya, pahlawan deh ya. Oke. Ya, kita ambil suatu contoh nama, kita sebut sebenarnya nama Pangeran Diponegoro deh. Iya. Saya tanya pada Putri, berhasilkah Pangeran Diponegoro itu memerdekakan rakyatnya? Iya. Berhasil nggak? Berhasil. Kenapa berhasil? Kenapa enggak? Kan gagal waktu itu. Kan gagal dulu baru berhasil. Bukan, maksudnya begini. Pada saat di masa Diponegoro Kok kayak berasa dijebak ya? Aduh, ngomong sama dokter jiwa tuh, Jadi gini Put, ya. Sebenarnya Pangeran Diponegoro itu nggak gagal, gagal di awal. berjuang, sehingga beliau itu ditangkap ya, di penjara toh. Betul. Nah, tetapi sebenarnya apakah kegagalan dari Pangeran Diponegoro itu membuat beliau gagal menjadi pahlawan nasional? Enggak. Kenapa? Ya kan endingnya beliau bisa memerdekakan itu. Sebenarnya yang dilihat oleh negara bangsa kita ini terhadap Pangeran Diponegoro keberaniannya. Oh iya. Sehingga beliau itu menjadi panutan tokoh yang layak dan sangat pantas menjadi seorang pahlawan walaupun gagal. Makanya saya katakan di satu sisi Benar. gagal itu hanya tidak mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan. Tapi sebenarnya Anda berhasil membuktikan keberanian Anda dan itu sangat enak dan sangat pantas untuk mendapatkan suatu penghormatan. Berarti poin pertama itu adalah keberanian. Betul. Oke. Ya, keberanian, kepercayaan diri dan semangat walaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, siap dokter. Catat ya teman-teman ya. Oke, di sini agak tersangkut sedikit erat dengan pertanyaan yang keempat tuh. Pertanyaan keempat, oke. Ya. Jadi ada pertanyaan keempat dari Dewi. Bagaimana cara membangun percaya diri jika ada perasaan dalam diri bahwa apa yang kita lakukan itu kok kayaknya nggak berguna ya? Itu dari kegagalan tadi dok. Ngerasa gagal dan ngerasa kalau nggak berguna nih kayaknya gitu kan. Gue udah maksimal, kadang tuh gitu dok. Oke. Sebenarnya Bu Dewi ini tidak infonya kurang lengkap ya. Apa yang dilakukannya, hal dia itu merasa itu tidak berguna bagi dirinya sendiri ataukah bagi orang lain, atau misalnya dia sudah melakukan sesuatu maksimal tapi nggak dihargai orang lain. Jadi sebenarnya yang nggak berguna itu maksudnya bagi dia menganggap hal itu tidak ada sia-sia atau bagaimana gitu. Tapi oke lah, kita berangkat begini aja. Ini Bu Dewi ini menuju pada dirinya. Ya. Oke. Jadi beliau gagal dan merasa mungkin usaha itu sia-sia. Capek banget ya gua ya, gak ada gunanya, sia-sia banget. Nah, saya katakan pada Ibu Dewi ya tadi ya. Nah, Bu Dewi gini. Kita coba ke konsep yang pertama Bu Dewi ya. Bu Dewi denger ya Bu Dewi, nonton dok kebetulan dok. Ya, oke. Halo Bu Dewi. Hai. Semangat ya. Nah, di saat Bu Dewi itu gagal dan
tidak mencapai tujuan Bu Dewi, saya katakan kepada Bu Dewi berani tidak sebenarnya? Mungkin saja pada saat itu bila orang berganti orang, mungkin tidak berani. Saya sendiri di posisi Bu Dewi mungkin tidak berani melakukan loh Bu Dewi. Mungkin saya tidak pede. Dan mungkin saja begini Bu Dewi, di saat Bu Dewi itu gagal dengan suatu rencana planning menangani kesulitan, apabila Ibu Dewi itu menceritakan ke orang lain, saya yakin di antara begitu banyak ada satu yang terinspirasi dengan cara perjuangan Bu Dewi. Minimal dia tahu apa yang harus dilakukan Pak kalau dia dalam posisi Bu Dewi. Misalnya gini, saya gagal dalam kondisi gini. Waktu itu saya begini A, B, C, tapi kemudian saya itu gagal karena begini A, B, C. Minimal orang terinspirasi. Seandainya nanti dia berada di posisi Bu Dewi, dia bisa belajar dari kesalahan Bu Dewi. Jadi jadinya dia nggak akan ngambil jalan itu mungkin ya Dok? Mungkin Tidak dia ada. ngambil jalan yang lain. Tidak ada sia-sia satupun tindakan di dunia ini yang dilakukan oleh manusia dengan modal keberanian, kepercayaan diri dan semangat. Tidak ada yang berakhir sia-sia, walaupun dia gagal dalam mendapatkan keinginannya. Gak ada yang sia-sia, cuma mungkin belum waktunya. Oke. Ada gitu. Sebenarnya tadi ya 50-50 kalau kita menanggapi ini ya, Bu, ya. Iya Kan? Sebenarnya kalau kita misalnya jujur, Bu, Aha. kalau kita jujur, kita gagal mendapatkan apa yang kita ingat, oke. Tapi kita berhasil membuktikan. Dan orang lain di posisi kita belum tentu berani loh, Bu. Benar-benar. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang gagal itu apa? Kalau Anda mendapat sesuatu, Anda itu membuktikan pada orang lain nih, gua ada dapat nih, gua sukses. Iya. Ya? Tapi Anda lebih berharga membuktikan diri Anda sendiri bahwa Anda itu puas dengan diri Anda. Bahwa Anda itu berani. Anda bisa bangga. Gitu loh, Pak. Pencapaian itu gini, andai kata Anda misalnya Bu Dewi ini mencapai, dia mengatakan nih saya berhasil nih, sukses nih mendapatkan apa yang saya cita-citakan. Ada nggak orang yang kira-kira tidak kagum? Pasti kagum sih. Belum tentu. Ada orang bilang, wah biasa kok itu. Oh gitu ya Dok. Jadi belum tentu itu seberharga bagi orang seberharga seperti yang kita anggap itu sangat berharga banget gitu loh, bernilai banget keberhasilan itu. Iya sih, karena pandangan orang beda-beda ya. Iya. Oke. Nah, lebih berharga bila Anda itu ternyata puas pada diri Anda. Maaf ya teman-teman, gangguan. Gitu. Oke, iya Dok. Jadi Bu Dewi, ini saran saya Bu Dewi ya. Jadi pada saat Ibu Dewi nonton ya. Iya nonton tuh Dokter. Salam semangat dan salam sehat ya Bu Dewi ya. Jadi Bu Dewi coba pakai konsep yang pertama ini. Di saat Bu Dewi itu gagal, merasa tidak berguna, sia-sia semua perjuangannya. Tapi ingat, Ibu Dewi bisa bangga pada diri sendiri. Ibu Dewi bisa puas dengan kemampuan diri sendiri bahwa sebenarnya Bu Dewi itu mempunyai keberanian, kepercayaan diri dan semangat yang belum tentu orang lain punya. Oke. Kita Mungkin boleh lah Bu Dewi kapan-kapan. tapi bincang-bincang ya. Pada Bu Dewi, kalau misalkan ini kan karena Bu Dewi kan infonya kurang lengkap ya. Jadi pada kita orang psikiater ya, dokter jiwa ini Bu Dewi, situasi dan kondisi atau objek yang menjadi itu bisa berbeda pendekatan loh Bu Dewi. Jadi seharusnya infonya lengkap. Apa yang sia-sia itu, apa yang dikerjakan, siapa yang menganggap itu sia-sia, apakah diri kita sendiri atau orang sekitar kita juga meremehkan gitu loh. Karena akan berbeda pendekatannya. Iya. Gitu ya Bu Dewi ya. Nanti kalau misalnya Bu Dewi masih ada yang belum puas ya mungkin kita nanti tinggal ke ke Putri. Tanya aja lebih lanjut deh. Ntar kita bisa bahas ya lebih Boleh. selanjutnya ya Bu Dewi ya. Oke. Lanjut Dok. Kita lanjut lah ya. Nah, kita ke konsep yang kedua. Jadi sebenarnya Put ya,
pada saat kita gagal, sebenarnya kita itu diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Nah, dan untuk mendapatkan suatu penghormatan, kebanggaan. Kita ambil contoh lagi nih, biar gampang nih. Boleh. Ya. Dok, kayaknya contohnya gak usah sejarah-sejarah ya dok. Nah. Agak nol banget ya sejarah. Agak nol lah sejarah ini. Jadi gini, ya karena kenapa bawa handle sejarah tuh? Karena itu semua dikenal orang loh, Put. Penegoro. Kalau saya bilang teman saya si A gitu loh. Iya benar-benar. Iya, itu mah mungkin cuma tokoh dongeng Dr. John aja. Oh iya. Ya kan gitu toh? Ini kan ada ya. Iya kan ada, dan bisa dibuktikan gitu loh. Bahwa dia itu walaupun gagal, tapi dia tetap jadi pahlawan nasional tuh. Anak cucunya apakah malu dengan kegagalan itu? Oh enggak. Bangga dong. Oke. Gitu. Boleh, pahlawan siapa lagi dok? Nah, kita nggak bisa pahlawan. Kesempatan tidak semua orang loh, Put, mendapatkan. Untuk menjadi gagal saja pun orang belum tentu punya kesempatan, Put. Iya benar. Ya, untuk menjadi gagal kita nggak usah bicara berhasil ya. Kenapa? Banyak kalau kita lihat di sekeliling kita ya, di luar ya Put ya, banyak sekali teman-teman sahabat-sahabat kita yang keterbatasan fisik Put. Iya betul. Ya, keterbatasan fisik dan keterbatasan mental. Saya katakan mental ini mungkin bisa terbagi misalnya disabilitas intelektual, tapi juga mental ini mungkin dia ya tadi kita tahu mental ini nggak punya mental lah, nggak punya nyali, nggak berani, nggak pedean, cemen, chicken gitulah. Yes. Jadi itu keterbatasan dan orang itu tidak akan pernah selamanya mendapatkan kesempatan seperti kita, walaupun kita gagal. Kesempatan itu patut disyukuri loh. Ya. Sangat patut disyukuri. Orang kadang-kadang malah gini Put, orang yang punya kesempatan tidak diambil. Alangkah bodohnya ya. Iya, kadang-kadang mikirnya tuh udah antar paling gue gagal lagi gitu. Itulah Jadi, keterbatasan, gitu. itulah keterbatasan mental saya bilang tadi. Kadang suka dong ada yang kayak gitu. Banyak banget. Dia udah gagal, bahkan jujur dong Putri sendiri pun pernah beberapa kali mungkin seperti itu ya. Mungkin juga teman-teman di rumah juga kan udah merasa gagal sekali, ada kesempatan datang gak diambil karena takut. Nah itu nih. Nah, takutnya itu dong, takut nanti takut keulang lagi kayak gitu. Trauma ya? Nah, betul dok, trauma. Oke, nanti kita akan bicara mungkin akan mungkin sampai lagi dengan masalah trauma tadi ya. Oke, nanti Ya. ada momennya. Jadi kesempatan tidak semua orang mendapatkan. Yang sangat menyedihkan orang yang mendapatkan kesempatan tapi tidak mau mengambil kesempatan itu lebih menyedihkan lagi. Kalau sudah keterbatasan ya oke lah, nama keterbatasan fisik mau diapain ya? Iya benar. Itu ya. Nah, banyak orang-orang berpotensi di luar sana betul-betul hebat, tapi karena keterbatasan fisik dia tidak mendapatkan kesempatan. Seperti kita gitu loh. Nah, apa makna penghormatan di sini? Penghormatan di sini, misalkan kita berandai-andai Put. Ada seorang pasien saya datang, yang pertama nih ya, dia datang pertama kali. Dokter, saya gagal dok, saya depresi dok, saya sedih. Oke Bu, di sini saya hanya mungkin saya akan memberikan kata-kata suatu ini ya, Kata-kata mutiara. ya kurang lebih begitulah ya, kata-kata mutiara. support lah ya. Mungkin ya sabar aja Bu dan coba lagi. Nah kemudian sebulan 2 bulan kemudian beliau pasien ini datang lagi. Dokter, saya sudah mencoba apa yang dokter sarankan. Oke. Saya tidak perlu menanyakan dia berhasil atau gagal. Tapi di situ saya sudah bisa menghormati dia. Tanpa perlu nanya tuh. Mau gagal mau berhasil bukan urusan. Tapi di saat seseorang yang sudah gagal tapi dia berani mencoba lagi, saya yakin orang itu mempunyai suatu pandangan kearifan lokal yang sangat gugur Bu. Kita tahu ya kearifan lokal dari Sabang sampai Merauke itu semua menuju ke satu vertikal, mengakui Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Ya, semua suku, ya kearifan lokalnya semua satu sepakat ada Tuhan yang Maha Kuasa.
bagaimana seorang pasien yang tidak saya hormati, di saat dia mau mencoba supaya dia gagal, dia sangat yakin dengan imannya. Karena Tuhan kan berkata, Put, akan memberi jalan pada orang yang berusaha. Betul. Ya. Apakah orang yang punya iman begitu hebatnya saya tidak hormati? Saya tidak perlu tahu Anda berhasil atau tidak. Tidak perlu, tidak penting bagi saya. Bukan urusan dokter juga kan? Nah, oke. Dan kedua, di saat dia melakukan kedua kali, tadi kalau konsep yang pertama kan dia sudah berani, pede dan tidak mudah menyerah ya. Tapi ini konsep yang kedua, kita masalah kearifan lokal ya. Saya nggak mau ngomong agama pun karena takutnya karena saya bukan ahli agama, jadi saya nggak berani ngomong masalah agama di sini, tapi masalah kearifan lokal deh, ya. Ya. Tadi kita sudah mengawalin kearifan lokal kita karena kita di sini dalam wilayah Tatar Sunda, Parahyangan, Pasundan. Walaupun saya sendiri bukan orang Sunda dan penonton juga mungkin banyak nggak bukan orang Sunda, tapi kita tetap menjunjung tinggi, kearifan lokal di wilayah kita ya. Nah, sampai di mana ya? Lupa lagi saya. Yang kan yang mulai kita yang mulai lebar kok. Nanti Putih lah harus sini ya. Putri penasaran ya, ada yang komen nih. Aduh, ada yang nanya, Dok. Gimana terapinya, Dok, jika gagal move on? Gagal move on. Kalau ada waktu ya. Put, disimpan ya live-nya. Oh, nonton sampai habis dong, nggak akan disimpan. Tadi namanya Putih ya? Penghormatan dong, gimana? Oh, tadi yang pertama. Penghormatan ke pasien dokter. Saya bilang penghormatan karena dia menyatakan bahwa dia itu percaya tentang kemahakuasaan Tuhan akan memberikan jalan bagi orang yang berusaha. Ya. Yep. Yang kedua, dia yakin Put bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu, cobaan dia itu, gagal itu, sebenarnya masih di bawah kemampuan dia sebenarnya. Karena memang Tuhan gitu juga, tidak akan memberikan cobaan pada orang di luar kemampuan. Iya, betul. Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Nah, itu betul, dibuktikan atau dinyatakan oleh tindakan pasien tersebut. Apakah itu tidak pantas mendapat penghormatan dari saya? Ya. Saya sendiri dalam posisi beliau belum tentu berani. Oke. Dan ternyata mungkin kadang-kadang pasien ini berkata lagi demikian ya, kira-kira gini Put ya. Tapi saya gagal lagi loh Dok. Saya gagal lagi Dok. Nggak, sebenarnya kalau dia itu menyadari sebenarnya tindakan dia itu sudah benar-benar luar biasa. Sebenarnya dia tidak perlu mempermasalahkan lagi deh. Kenapa gagal 10 kali gagal saya tidak usah khawatir. Nanti kita terangkan di konsep yang ketiga. Oke, dijawab konsep ketiga ya. Jadi gak usah khawatir. Mau 10, 11, 20, 30. Tahu juga bangsa Indonesia berkali-kali gagal kok jadi merdeka kok. Iya, betul. Dahulu kita bersifat jadi sejarah, sorry Put ya. Sorry ya. Jadi dari dulu kita itu bersifat kedaerahan loh ya, teman-teman ya. Kemudian kita 1998 kita sifatnya mungkin apa ya? Luar nasionalis, ada Budi Utomo ya, kalau salah ya. Kemudian 1928 ada Sumpah Pemuda. Tapi apa kita berhasil merdeka? Enggak kok. 17 Agustus 1945 baru kita merdeka. Benar. Jadi memang kegagalan itu seperti kata Budi tadi, itu hanya penantian bagi keberhasilan. Yes. Jadi Dok, siapa tuh penemu yang itu loh, yang Thomas Alva Edison ya? Oke, listrik. Iya sih, yang 999 kali itu. Siapa itu Dok? Tuh kan sejarah lagi kan, bego banget gue sejarah nih. Thomas Alva Edison nggak salah listrik ya, nggak salah. Atau Alexander Graham Bell tuh yang dia 999 kali dia gagal dan ke-1000-nya baru dia berhasil. Itu akan saya buktikan bahwa hal itu adalah hal yang sebenarnya tepat dilakukan. Ya, betul. Pada saat konsep yang ketiga nanti ya, Put ya. Oke Dok. Oke. Nah, kita kembali ke tadi pasien tadi. Bahwa sebenarnya dia itu sudah menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang insan Tuhan yang betul-betul taat. Tapi jangan disalahkan loh ya teman-teman ya. Saya tidak mau disalahkan atau diplesetkan lagi. Berarti orang yang tidak mencoba tidak beriman. Saya nggak mengatakan demikian loh ya. Ya, jangan salah paham ya. Saya mengatakan bahwa orang yang mencoba setelah gagal menunjukkan ke imannya. Tidak mengatakan sebaliknya. Orang yang tidak mencoba tidak beriman. Saya tidak mengatakan demikian. Ya. Oke, jadi plesetkan. Nanti saya dituduh lagi nanti. Ya.
Nanti ada orang, saya nggak mencoba, berarti dokter menuduh saya tidak beriman. Nggak gitu juga. Kita hanya fokus pada orang mencoba, ya. Nah, untuk mencoba atau tidak mencoba itulah pilihan. Cuma karena saat ini saya ingin mencoba merubah mindset, cara berpikir, pola pikir. Jadi saya mencari orang-orang yang kira-kira bisa menjadikan suatu role model. Ya, oke. Kita ke pertanyaan yang pertama nih, Put. Oke, pertanyaan yang pertama itu dari Harlina. Dok, beberapa tahun yang lalu saya sempat mengalami kecemasan berlebih, mungkin sampai depresi. Hanya dikarenakan kesalahpahaman sehingga banyak sekali orang-orang yang membuli saya. Saya mencoba untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, dan setelah saya berhasil, mereka hanya bilang itu hanya miskomunikasi tanpa ada permintaan maaf. Terus pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak emosi atau kesal setiap kali saya mengingat kejadian itu? Oh, ada iklan? Gimana, Dok? Iklan. Iklan ada yang mau masuk nih. Lanjut ya? Lanjut aja. Maaf ya teman-teman. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak emosi atau kesal, Dok, setiap kali mengingat kejadian itu, terutama ketika bertemu dengan orang yang menyebarkan berita tersebut. Oke, Ibu Harlina ya. Gini Bu Harlina. Pertama saya akan mengomentari dulu nih ya. Beberapa tahun yang lalu saya sempat mengalami kecemasan berlebih, mungkin sampai depresi. Berapa tahun yang lalu loh, Put? Berapa tahun yang lalu? Ternyata di sekarang masih eksis ya. Masih eksis kan? Masih. Apa artinya, Put? Bu Herlina ini orang hebat, orang kuat. Mungkin orang lain pada saat itu mungkin sudah suicide, bunuh diri. Ya, bisa jadi ya, Dok ya, karena sering dibully. Karena nggak jarang, Dok, orang-orang yang dibully. Tapi ternyata Bu Herlina ternyata bertahan sampai saat ini. Karena katanya beberapa tahun yang lalu saya sempat. Jadi sekarang sebenarnya sudah berkurang. Iya, udah nggak sempat lagi. Jadi kekuatan Bu Herlina ini, ketabahannya, kesabarannya termasuk orang hebat. Ya, oke. Karena kesalahpahaman orang membuli saya. Nah, dia dibully loh. Iya, karena dia bertahan. Nah, ini gua kurang lengkap ya Bu Herlina. Kalau misalnya pertanyaan itu mungkin lebih lengkap di posisi ini segala apa. Jadi nanti akan berbeda loh kalau misalnya ada keterangan lebih lengkap gitu loh. Kejadiannya apa? Apakah kejadian ini Bu Herlina dalam posisi apa sekarang? Sudah menikah atau sebelum menikah? Dan pada saat ini apakah rekan kerja atau saudara atau teman sekolah? Berbeda loh pendekatan kita loh. Oh, jadi kita dibully punya masalah sama siapa-siapa itu pendekatan berbeda. Oh, gitu teman-teman. Ya? Jadi nggak sama ya. Jadi kita nggak tahu nih dia ini mengalami bully apakah di sekolah, di tempat kerja atau di mana. Tapi sebenarnya berbeda, Bu. Oh, oke. Cara pendekatan kita. Kira sama, Dok, judulnya kan dibully, sama. Situasi kondisi juga berbeda. Oh, oke. Oke, ya. Beda. Saya ternyata Bu Herlina ini ingin mencuci nama baiknya, ingin membalikan, mencuci. Mencuci pakai sabun. Jadi ingin membersihkan nama baiknya. Iya. Ya, mengembalikan nama baik lah gitu lah ya. Iya, betul. Nah, ternyata tidak ada permintaan maaf. Jadi Bu Herlina ini ya terganggu banget ya. Maksudnya penting banget ya permintaan maaf itu ya. Mungkin, Dok, mungkin. Nah, karena dia merasa mungkin sudah disakiti lewat bulian itu. Oke, gitu. ya. Pertanyaannya apa? Agar tidak emosi dan pertemuan orang tersebut kita tidak kesal. Iya, jadi nggak kesel lagi. Kalau aku nangkepnya gini, Dok. Jadi ketika dia ketemu sama orang yang udah ngebully dia, beliau tuh nggak kesel dan nggak emosi gitu, Dok. Nggak jengkel gitu. Berarti di sini ada sedikit dendam ya? Kalau ditangkap sih iya. Oke, dendam. Bu Herlina. Aduh. Mudah-mudahan Bu Herlina nonton ya. Ini Bu Herlina. Pertama tadi dari riwayat Bu Herlina, saya tahu Bu Herlina sebenarnya hebat ya, kuat ya. Dan itu terbukti Bu Herlina. Sebenarnya gini Bu Herlina. Di saat Anda diusik seseorang, sebenarnya maknanya apa sih? Anda itu hebat. Kalau Anda bukan siapa-siapa, Anda akan diusik orang. Ya. Pernah nggak sih orang putih aja? Pernah dengar nggak sih? Lu kok diam aja sih nggak ngeladenin? Yang waras ngalah deh. Oh iya benar, yang waras ngalah. Ya kan? Berarti orang yang
yang dituju itu nggak waras, nggak level untuk diladenin. Iya, betul. Ya, jadi nggak, orang juga nggak mau gitu loh bersaing atau mencari perkara karena nggak level gitu. Karena orang bilang ngapain dari orang bodoh? Sakit mungkin dia. Ya, berarti orang tidak mau cari perkara karena dia nggak ada buat siapa-siapa. Atau anak-anak. Jadi sebenarnya gini loh Bu Harlina ya, temanya, makna pada saat Bu Harlina ini diusik oleh orang, sebenarnya Bu Harlina itu mencerminkan bahwa orang tersebut takut pada Bu Harlina. Bu Harlina tuh hebat, makanya diusik karena keeksistensi daripada si pembuli itu atau pemfitnah itu terancam dengan kehadiran Bu Harlina. Sebenarnya di situ Bu Harlina itu mendapat satu kehormatan. Ada orang yang sama sekali nggak mau cari perkara pada orang itu, kenapa? Karena nggak level. Yang levelnya. Iya. Jadi kalau Bu Harlina tidak mau diusik, ya jangan jadi orang hebat Bu Harlina. Jadi orang yang biasa aja ya. Bahkan kalau bisa jadi orang bodoh. Sorry ya kalau saya ngomong agak kasar. Punten nih Bu Harlina ya. Jadi orang bodoh, jadi orang tolol, nggak bisa apa-apa. Ibu tidak akan diusik. Tapi karena Ibu Herlina itu sangat hebat bagi lawannya, saingannya, dan bisa nanti cita-cita atau keinginan lawan ibu ini akan disalib atau didapat oleh ibu, makanya ibu tuh diusik gitu loh. Iri gitu ya dok ya? Iri. Nah tuh nggak boleh iri. Iri dan takut. Oh iri takut tersaingi mungkin ya dok ya? Oke. Takut Jadi tersaingi. sebenarnya Bu Herlina itu momok bagi dia. Jadi salahkan takdir ibu, jangan salahkan kenapa saya diusik, kenapa saya dibully ya? Dibully. Bukan. Salahin takdir dia dok. Ya, kenapa dia hebat? Harusnya dia waktu sebelum dilahirkan ini guyonan ya. Ini jangan serius ya. Nah, ini guyonan ya. Seharusnya Bu Harlina sebelum dilahirkan minta ke Tuhan dong. Tuhan, jangan dong bikin saya orang hebat. Gitu dong. Karena semua orang yang saya tahu itu pengen jadi hebat. Ya, agar tidak ada musik. Jadi resiko Bu Harlina orang hebat maka diusik. Nah, setelah sesudah Anda mendapatkan cara pendekatan seperti ini, penting banget nggak sih permintaan maaf? Kadang mungkin gini dok, bagi sebagian orang permintaan maaf itu penting dok. Oke. Sampai kapanpun Anda berdoa gimana pun, Anda lakukan apapun, kalau orang itu tidak mau berubah, tidak akan ada yang bisa berubah. Karena gini loh, Bud, semua orang hanya bisa berubah, setiap orang hanya bisa berubah oleh dirinya sendiri. Ya, sorry ya kalau saya agak menyinggung ke agama ya, ke agama. Oke lah, mohon maaf kalau misalnya ini salah, saya mohon dikoreksi. Tuhan sendiri tidak bisa merubah orang tersebut. Kalau bisa Tuhan merubah orang jahat jadi orang baik, tidak ada penjara, kosong. Jadi yang bisa merubah seseorang itu hanya orang itu sendiri. Nah sekarang Bu Harlina mengharapkan permintaan maaf dari orang yang tidak mau berubah. Mau sampai kapan Bu Harlina? Iya. Mending fokus sama diri sendiri aja gitu kali ya dok. Iya. Hari-hari bahagia Bu Harlina terbuang sia-sia, ternoda hanya untuk mengenang hal-hal yang itu yang sudah terjadi dan tidak bisa lagi. Gak bisa diulang lagi. Itu loh. Betul. Sedangkan Bu Harlina sekarang punya lingkungan, punya situasi yang sebenarnya sangat berharga untuk dinodai dengan kenangan yang begitu-begitu nih. Lupain aja deh yang Iya. Apakah Bu Harlina sekarang apabila permintaan maaf itu Bu Harlina lebih bahagia? Ibu Harlina menjamin? Belum tentu. Iya. Belum tentu. Dan juga karena dongkol kadang masih ada juga. Kita dongkol, kita kesal, kita wajar kan dok? Wajar banget manusiawi banget. Oke. Tapi mungkin aja mudah-mudahan enggak ya. Mungkin saja Bu Harlina mengatakan begini, dok itu mah alasannya kalau dipaksakan. Ya saya akuin, betul Bu Harlina. Alasan pendekatan saya ini adalah terlalu dipaksakan. Tetapi saya tahu Bu Harlina, sampai saat ini Anda belum punya alasan satupun untuk membuat diri Anda nyaman, betul tidak? Betul. Jadi apa salahnya Anda mencoba pendekatan saya ini, konsep saya ini? Gitu. Ya. Jadi memang dipaksakan, saya akui ini pemaksaan. Tapi kalau memang cuma itu satu-satunya alasan untuk membuat kita nyaman, coba dong.
Coba dong, Ya. coba. Oke? Oke, jelas ya, Bu Harlina. Jadi Bu Herlina, resiko Anda tuh hebat. Jadi tidak ada menutup kemungkinan karena Anda memang hebat, terus nanti akan diusik lagi. Kalau nggak mau diusik, Ya nggak bisa. Jangan jadi hebat, tinggal kehebatan Anda. Nggak, kayak ini guyonan lagi ya. Kalau nggak mau diusik, nggak usah hidup dah. Ya bisa. Kelar kan dok ya? Ya, clear. Clear udah selesai. Gitu. Jadi Bu Herlina, banggalah sebagai orang hebat, banggalah sebagai orang pintar dan cerdas. Tapi resiko pasti kita akan dapatkan rintangan. Tidak ada kok orang hebat itu yang indah hidupnya, nggak ada. Iya. Semakin hebat orang, semakin hebat, semakin top, semakin luar biasa orang tuh pasti semakin tidak nyaman hidupnya. Karena semakin tinggi pohon, semakin anginnya semakin kencang kan. Betul. Cobaannya gitu. Betul. Kayak bener aja nih ngomong, bener kan? Nah, benar banget. Kayak bener aja. Jadi ngomong. sebenarnya begini, intinya ya buat teman-teman ya, kita akan sebelum kita ke konsep yang ketiga, saya akan untuk konsep kedua yang gini. Hanya perlu satu alasan untuk orang-orang untuk menjadi sukses. Nggak perlu banyak-banyak deh. Untuk berhasil tuh masuk ke sukses. Serah milih apa? Berani kek, percaya diri kek, yang jangan semangat kek, nggak mudah menyerah. Satu aja. Tapi untuk menjadi pecundang banyak banget alasannya. Yes, pilihannya ya dua ya dok, pemenang atau pecundang. Kalau kita menjadi pemenang, cukup satu aja kita menjadi pemenang. Nggak usah banyak-banyak ya. Ya. Tapi kalau Anda memilih mau jadi pecundang, ya Anda bisa menemukan ribuan jutaan alasan. Oke, lanjut dokter. Oke, kita ke konsep yang ketiga. Jadi saya katakan bahwa kegagalan itu adalah sebenarnya suatu siklus, suatu bagian dari siklus kehidupan, harmonisasi kehidupan, roda kehidupan. Jadi roda itu tidak akan diam, dia akan terus berputar, dinamis, agar terjadi keseimbangan, harmonisasi. Ya, kita bicara tentang kegagalan deh sekarang saat ini ya. Pertama, semua orang menganggap sebagian besar ya menganggap bahwa pada saat kita gagal, kita itu berada di bawah roda kehidupan, di bawah Paling rendah dok. paling rendah. Betul. Tapi kalau kita memakai konsep yang pertama, kita nggak di kita nggak di bawah loh sebenarnya. Kalau tidak mau dikatakan kita berhasil 100%, kita minimal di tengah. Ada di tengah. Karena masih ada keberhasilan dari kita. Tadi saya bilang kita mungkin bahwa kita berani Masih seimbang lah ya. lah sebenarnya gitu. Tapi kita berasumsi atau misalnya menganggap oke lah, seorang gagal di bawah roda kehidupan ya. Tetapi pada saat dia mencoba, saya sangat yakin ya, kemungkinan dia akan gagal lagi lebih kecil dibandingkan dia yang berhasil. Jadi kalau kita presentasikan teman-teman ya, di saat orang gagal mencoba lagi, dia hanya punya peluang gagal lagi itu hanya 49%. 51% dia bisa berhasil. Loh kok bisa? 51 sama 49. 100 dong. Oke. Ya. Oke. Kenapa? Itu. Tanya dong. Kenapa? Nah itu bisa di-loading dulu. Kenapa harus 49 sama 51 Kenapa ya? setelah Anda gagal, Anda lebih besar peluang untuk berhasil? Kenapa enggak saya katakan 80 begini. sama 20 gitu loh? Saya katakan gini, beban pada orang berhasil lebih berat daripada orang gagal. Percaya tidak tuh? Iya, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Sampai gitu, kemungkinan dia jatuh lebih besar orang sukses itu, orang berhasil itu. Iya kan, karena dia mau harus mempertahankan kan. Karena roda itu berputar. Dan terus kita ingat, Tuhan selalu mencoba umatnya. Oh iya, ngasih cobaan. Saat kita sukses, jangan heran teman-teman, kita dapat cobaan. Dikasih kerikil, pasir nih, kita masih bisa ngeles, masih bisa ngejago lah. Dikasih pasir tadi ngeles, nggak ngejago, kasih kerikil ngejago. Dikasih bata ngejago. Dikasih batu masih ngejago, baru Anda tahu. Jadi di saat Anda melewati suatu cobaan, pasti cobaan berikutnya akan datang. Benar. Jadi jangan heran cobaan itu bertubi-tubi. Tapi saat cobaan itu pertama datang, kemudian Anda kalah, nggak akan mungkin ada cobaan lagi. Mau apa lagi coba udah kalah? Iya, udah kalah. Gitu loh. Tapi ingat, di saat Anda gagal akan cobaan itu, Anda ingatkan di konsep yang kedua.
karena akan ada kesempatan. Karena Tuhan akan memberikan peluang, jalan bagi kalau kita mau mencoba lagi. Dan jelas kegagalan kita itu sebenarnya belum maksimal tuh kekuatan kita. Jadi masih ada kekuatan tersembunyi kita yang harusnya kita eksplor. Caranya bagaimana? Mungkin kita perlu belajar lagi, melihat kesalahan yang dulu mungkin ada kesalahan atau mungkin sedikit miss lah sehingga kita gagal. Hanya itu. Dengan kita berpedoman bahwa kita mendapat garansi, karena kita punya kearifan lokal tadi ya, iman tadi. Dan kedua, roda itu masih berputar. Jadi saya berani mengatakan 51% peluang setelah gagal adalah berhasil. Begitu, Bu. Oke, teman-teman, menarik sekali. Kita jawab dulu pertanyaan yang kedua dan kelima ini, Put. Kedua dan kelima sekaligus, Dok? Kedua dulu dong. Kirain dokter kan saking semangatnya ya kan, jadi mau sekaligus. Oke, pertanyaan kedua dari Kamila. Dokter, saya mengalami kegagalan dalam hidup karena orang terdekat saya, sehingga membuat saya membenci keadaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya dapat memaafkan dan melupakan masalah saya tersebut? Saya mudah sekali marah dan kesal jika kembali teringat. Apakah ada cara untuk mengendalikannya? Oke, saya menjawab pertanyaan Ibu Kamila ini di konsep yang ketiga ya, karena emang berhubungan. Ya. Terus baca lagi ya pertanyaan kelima. Gak usah, dua dulu ya. Oke. Saya malah gagal dalam hidup karena orang terdekat saya. Nah inilah info yang masih kurang komplit. Info terdekat itu ini siapa? Karena bisa aja Anda itu masih single, teman terdekat Anda itu orang tua, bisa adik, bisa kakak. Tapi kalau sudah menikah, otomatis teman terdekatnya suami dong. Oke. Nah, ya. Tapi bisa juga kalau misalnya walaupun Anda sudah menikah, mungkin aja teman terdekat Anda masuk itu adalah sahabat Anda yang menikah dari belakang, pagar makan tanaman. Jadi nggak lengkap di sini. Dan pendekatan itu kan berbeda loh. Tapi oke lah. Sekarang kita anggap bahwa posisi dari Ibu Kamila ini menikah dan orang terdekat yang termasuk adalah pasangannya, gitu ya. Oke, Ya, oke. maaf ya, nanti Bu Kamila kalau memang itu salah, nanti mungkin Bu Kamila bisa mengkoreksi. Karena apa boleh buat, karena info Bu Kamila ini kurang lengkap ya. Bagaimana saya dapat memaafkan dan melupakan masalah tersebut? Saya mudah marah jika teringat kembali. Oke. Dan saya membenci dan sehingga membuat saya benci keadaan. Kalau dari kata-kata sehingga membuat saya membenci keadaan, berarti pada saat ini posisinya masih dalam situasi yang sama ya, Bu ya. Iya. Ya. Nah ini juga belum ini. Jadi gini, ada dua kemungkinan di sini bahwa Ibu Kamila ini menceritakan masa lalu, tapi saat ini sudah mempunyai pasangan yang lain, teman dekat lain, atau sebenarnya saat ini masih sama yang sama, teman dekat yang sama, pasangan yang sama. Kita anggap pasangan yang sama lah ya, Bu ya. Oke lah ya. Nah, apa boleh buat Bu Kamila, karena Bu Kamila tidak menjelaskan secara rinci. Ya, jadi nanti buat teman-teman yang mau tanya, pertanyaannya harus secara rinci karena bakal beda pandangan dan beda konsep juga ya, Dok. Beda pendekatan lah. Beda pendekatan. Ya. Oke lah. Bu Kamila. Sebentar, saya agak karena saya coba untuk berpikir seperti Ibu Kamila ini ya. Mencoba menjadi seperti Ibu Kamila. Ibu Kamila, di saat Anda mendapatkan pasangan atau teman dekat, kalau kita berbicara mengenai prestasi, itu suatu prestasi nggak sih? Prestasi nggak sih? Prestasi nggak, teman-teman? Aku deg-degan loh ditanya loh. Prestasi dong. Prestasi. Karena banyak teman-teman kita di sana yang sebenarnya ingin berumah tangga, mendapatkan pasangan, tapi gagal. Mungkin bukan gagal, mungkin nggak dapat, atau mungkin selama-lamanya tidak. Oh ya, kayak gitu. Ya, keterbatasan apa? Mungkin ya mohon maaf, mungkin keterbatasan fisik lagi, keterbatasan lagi mental tadi, kayak takut berumah tangga, saya tidak berani, trauma segala macam deh. Ternyata Bu Kamila mendapatkan satu pasangan. Intinya ada seseorang loh, lawan jenis yang menganggap Bu Kamila itu sosok yang penting untuk dimasukkan jadi bagian penting dalam kehidupannya. Itu suatu penghargaan loh Bu Kamila. Itu soal positif ya Bu Kamila ya. Tapi Bu Kamila jangan bilang itu kayaknya maksa banget, Dok. Enggak apa-apa. Karena kalau
kalau Ibu Kamila dan nanya ke saya tahu Ibu nggak sampai saat ini nggak punya alasan kan. Jadi coba deh kita maksa dikit deh ya. Jadi Maksa banget dari tadi ya dokter John maksa. ya, maksa ya. suatu alasan yang sebenarnya terlalu terpaksa tapi boleh buat deh. Oke. Ya, karena cuma itu jalan kita. Kalau ternyata membuat Bu Kamila ternyata lebih lega atau mengurangi ketidaknyamanannya kan lebih bagus. Iya. Daripada sama saya tidak punya alasan, coba. Iya, Ya kan? benar. Kan? Nah, jadi Bu Kamila mendapatkan suatu kehormatan dan oleh lawan jenis untuk diajak untuk ikut menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Itu suatu prestasi sebenarnya. Ya, kenapa gagal? Oke, gagal itu tidak sesuai dengan keinginan atau mungkin fantasi hayalan. Wah, saya mau berkeluarga pengen ini, begini, A, B, C, Z, gitulah kira-kira ya. Ya, itu hampir semua sama lah. Dia pengen punya pasangan yang mengayomi, yang mungkin mapan, yang perhatian, bla 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 gitulah. Ya, tapi tidak sesuai dengan ternyata tidak sesuai gitu lah. Jadi ada kekecewaan. Saya tanya lagi Bu Kamila. Di sini Bu Kamila tidak lengkap juga saya mengatakan. Jadi saya agak sulit untuk mencari posisi positif yang lain. Saya berandai-andai begini. Seandainya Bu Kamila saat ini mempunyai anak, itu pun jadi alasan positif untuk Bu Kamila untuk move on, melupakan. Kenapa? Teman-teman di sana, kan banyak teman-teman di sana ya, banyak kok yang berumah tangga yang ya belum dikasih rezeki dapat anak ya teman-teman ya. Jadi kalau mau cari alasan, bagaimana sih dok saya untuk melupakan atau untuk melupakan ya tadi Iya, masalahnya. melupakan. Untuk melupakan. Ya, untuk melakukan sesuatu Anda harus sibuk dengan hal lain. Menyibukkan diri Dengan hal lain. cari kegiatan yang lebih positif. Betul. Mungkin ya dok ya. Oke. Karena apa? Ya kita bagaimana kita lupa kalau kita tidak sibuk. Betul. Kita harus teringat terus. Bagaimana menyibukkan diri? Oke. Saya kasih saran Bu Kamila. Tetapkan dulu visinya dong. Visi apa yang Ibu Kamila inginkan ke masa depan? Semua orang, oke lah. Saya agak sedikit berani mengatakan Bu Kamila ingin bahagia ya. Ya, karena mungkin sekarang Bu Kamila punya anak, ingin berbahagia sama anak. Itu ya, itu visi lah. Saya ambil contoh nih Bu Kamila, boleh diambil atau tidak. Nah, walaupun saat ini kemungkinan suami atau teman terdekat atau orang terdekat tersebut tidak termasuk dalam visi Bu Kamila, nggak apa-apa. Saya tidak menganjurkan untuk bercerai loh Bu Kamila ya, jangan nanti salahkan lagi nih, ya. Jangan mentang-mentang saya tidak memasukkan suami ke dalam visi, saya anjurkan Bu Kamila bercerai, tidak. Oh, bahaya nih dok kalau sampai cerai dok. Ya, enggak, sekali lagi ya betul ya. Jadi jangan disalahartikan gitu. Oke. Karena apa? Karena Ibu Kamila belum bisa melupakan dan saya tidak pernah menyuruh atau memaksakan pasien saya untuk melupakan sesuatu. Karena apa? Nanti pasien saya akan antipati, membalikan. Coba dokter di posisi saya, bisa nggak sih? Bisa aja dok. Ya. Karena lo tuh gak ngerasain gimana rasanya jadi gue Makanya gitu, saya bilang, iya kan? makanya saya katakan saya tidak pernah menyuruh orang untuk melupakan. Mangga, diingat mangga. Tapi itu akan hilang sendiri pada saat dengan berjalannya waktu. Saat Anda mendapatkan suatu kebahagiaan, kepositifan, hal yang tidak mengenakan itu akan hilang dengan sendirinya. Bisa dengan cara dimaafkan secara pelan-pelan. Oke. Atau mungkin memang apa ya, hilang dari ingatan kita. Karena kita sudah menemukan sesuatu yang positif dan kita sibuk dengan kepositifan itu. Gitu. Jadi kayak hal itu tuh udah ngerasa ya udah nggak penting, udah Nggak lama ini, penting. gitu. Ini lebih berharga untuk gue nikmatin. Ngapain sih gue balik ke masa lalu? Iya benar. Gitu. Jadi untuk melupakan itu move on, bergerak kembali tadi. Anda melangkah lagi. Nah, jangan diplesetin lagi nih, melangkah lagi bukan maksudnya menikah lagi loh ya, enggak. Bukan, jangan. Melangkah lagi itu Anda kan sekarang punya anak. Anda punya visi bahagia dengan anak, ya. Nah, sekarang sibuk. Sesudah Anda punya visi, Anda tentukan misi Anda. Misi Anda tuh ya sudah, yang gampangnya aja. Ayomi anak Anda menjadi anak yang berbakti, menjadi anak hebat.
Bila Anda sibuk dengan dan fokus dengan misi itu dan visi tersebut, saya yakin Anda lebih nyaman. Tapi saya tidak katakan bahwa Anda bisa melupakan, tidak terlupakan, tapi Anda lebih nyaman. Kenapa? Karena Anda sudah tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Iya, betul. Dan harapan di saat Anda nanti mendapatkan visi Anda berhasil, seperti tadi saya bilang, hal yang tidak mengenakan itu akan hilang dengan sendirinya dengan cara ya udahlah, saya maafkan aja atau terlupakan aja. Begitu Ibu Kamila. Oke, jelas ya Bu? Ya. Jelas. Oke, ya mudah-mudahan persisi kita bahwa Ibu Kamila sekarang masih sama teman sama suami yang ini ya, yang sama ya. Kalau yang sekarang ternyata udah suami yang kedua, nah itu lebih harus lebih mukong lagi enggak? Ya nggak adil dong Bu Kamila kalau Anda mengikut sertakan orang yang dulu sama sekali tidak bertanggung jawab, tidak mengetahui gitu ya. Tapi itu kan beda lagi. Tapi nanti kalau misalnya saya ternyata salah lagi, ya mangga nanti dikoreksi, ditambahin infonya datang gitu. aja langsung Bu ke rumah sakit Iza, ketemu sama dokter. Oh iya ya. Iya benar. Nih ya, kayak banyak deh Dok nih yang nanya nih. Oke. Ada lagi, Dok, saya mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Saya selalu takut dan cemas dengan masa depan saya, dan terkadang saya cenderung memiliki standar tinggi untuk masa depan dan cita-cita saya. Oke, standar tinggi itu saya sangat menghormati orang punya standar tinggi loh. Luar biasa. Karena hanya orang standar tinggi, hanya orang hebat yang punya standar tinggi. Saya tidak mengatakan orang itu sombong loh, Put. Tidak. Enggak ya Dok ya, tapi wajar tidak. ya punya standar. Wajar banget. Wajar teman-teman. Ya kalau sekarang dulu kita tidak pernah berpikir untuk terbang kok. Kalau orang bilang, kamu mah so hebat, memikir bisa terbang, nggak mungkin. Ada tuh gini Dok, jangan ketinggian, nanti jatuh sakit kayak gitu. Buktinya bisa kok orang kita yang terbang. Gitu loh. Karena nggak ada yang nggak mungkin ya Dok. Nggak masalah. Anda tidak akan saya katakan punya standar atau misalnya sombong kalau Anda punya standar tinggi. Enggak. Cuma karena memang kebetulan Anda bertanyanya ini ya, mungkin nanti kita punya kesempatan ya Bu ya, yang kedua kali untuk bagi teman-teman yang mau diangkat ya, apanya mungkin ada tema, misalnya tema komunikasi yang sulit atau boleh teman-teman mau tema apa nih nanti ya tinggal DM aja ya. Ya tema apa nih gitulah ya. Dok, ini menarik banget nih Dok nih. Dok, bagaimana cara memotivasi orang yang sedang depresi agar semangat hidupnya kembali ada? Oke, sebenarnya pakai dong pendekatan seperti saya tadi lah. Oh, tadi udah jelasin Ya, ya. kenapa tidak mau? Karena apa? Karena sebenarnya dengan konsep kedua coba deh. Kalau dia misalnya ini, Anda tuh kan punya kearifan lokal, Anda punya iman, Anda kan tahu bahwa kalau Anda berusaha ini, kemudian apapun terjadi pada saat ini pada Anda, itu sebenarnya kekuatan Anda itu masih lebih dari itu loh. Gak mungkin Tuhan tuh mencoba Anda melebihi kekuatan Anda, gak mungkin. Iya. Jadi saat ini sebenarnya Anda tuh masih punya peluang untuk bangkit karena masih ada sisa kekuatan Anda tersembunyi yang tinggal tunggu dieksplor. Dengan cara apa? Ya berlatih dong mungkin, mencari ilmu, atau mungkin bertanya pada orang yang sudah sukses. Begitu. Menambah skill. Itu loh. Jadi nggak usah takut. Kalau coba pakai konsep saya yang pertama, kalau enggak ke yang kedua atau yang ketiga, katakan ke orang itu yang katakan ke orang itu, Anda gagal, oke, nggak masalah Anda gagal. Tapi Anda tahu nggak makna saat Anda ini di saat Anda melangkah lagi, Anda lebih besar peluang untuk berhasil. Karena roda kehidupan Anda itu tidak statis, harus berputar biar harmonisasi kehidupan ini terjadi. Yang kelima dulu Put, kita jangan sampai lupa loh. Ini pertanyaan terakhir ya Dok ya. Dari namanya nggak boleh disebut dong, no name. Ya bisa Pak no name atau Ibu no name ya. Oke. Rasa kesal, sedih, marah, jengkel, dan bingung harus berbuat apa setelahnya. Itu bentuk emosi kegagalan yang sering saya rasakan. Bahkan terkadang bikin otak melemah dan bikin diri jadi kepikiran. Gue lemah banget sih, ataupun orang-orang sekitar yang beranggapan demikian. Oke, saya stop dulu. Oke, ya. boleh. Pada teman-teman nih ya,
saya sangat memberikan saran. Di saat Anda terpuruk, Anda merasa tidak berguna, Anda tidak berdaya, jangan tunjukkan itu kepada orang lain. Karena tidak semua orang akan bersimpati, belum tentu. Iya, kadang tuh orang lain